Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai ujian kinerja dari LPTK UIN Sunan Ampel. Perkenalkan, nama saya Sri Yuyun Nina Rinata SPDI. Nomor peserta PPG 689 04 100 78069. Nomor induk mahasiswa PPG 06 220 82 4688. Saya pengajar mata pelajaran akidah akhlak di MI NW Samawa Sumbawa Besar. Saya mahasiswa PPG Darjah Bet 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran hari ini pada tanggal 8 Mei 2025 di MI NW Samawa kelas 3. Pada hari ini saya akan menggunakan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Ayo, ketua kelas pimpin doa untuk temannya. Teman-teman, pelajaran hari ini kita berdoa. Berdoa. Nah, anak-anak, tadi kita sudah berdoa ya. Nah, manfaat dari kita berdoa supaya kita lebih mudah belajar pada hari ini mendapat rahmat dan hidayah dari Allah. Sudah sarapan tadi semuanya? Sudah. Ya, bagaimana hari ini? Siap untuk belajar? Siap. Ya, sebelum kita coba semuanya, Umi mau lihat, Ibu mau lihat semangatnya. Tepuk semangat. Hebat, semuanya semangat ya. Semangat untuk belajar hari ini ya. Semuanya sehat? Sehat. Ya, sehat. Bagaimana hari ini? Semuanya hadir? Ada yang tidak masuk? Ya, sekarang Ibu absen ya yang tidak masuk sekolah ya. Abdan Syakur Abdullah, Adel Syarumdiati Zamharira. Kita telah mempelajari tentang adab makan dan minum yang baik ya. Sekarang ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat bagaimana adab makan dan minum yang baik? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo, Pira. Makan dan minum pakai tangan kanan. Hebat. Siapa lagi yang masih ingat? Ya. Tidak boleh makan sambil berdiri. Yang laki, siapa yang masih ingat? Berdoa sebelum makan. Nah, kalau makan itu tidak boleh sambil berdiri. Berdoa juga sebelum makan. Makan pakai tangan kanan. Itulah adab makan dan minum yang baik yang diajarkan oleh agama kita ya. Nah, pada pertemuan kali ini
kita akan membahas tentang adab kepada kedua orang tua, guru, dan teman. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana adab yang bagus seandainya sekarang ada gurunya lagi duduk misalnya di depan kelas atau di depan kantor, ruangan guru. Bagaimana sebaiknya kita berjalan? Ayo, siapa yang bisa mempraktekkan? Kalau ada gurunya lagi duduk, bagaimana sebaiknya kita berjalan? Bilang apa, Nak? Permisi sambil membungkukkan kepala, Nak ya. Nggak boleh kita langsung berjalan kayak begini. Harus kita ngomong bagaimana? Permisi. Nah, itulah adab yang bagus kepada kedua orang tua, kepada orang yang lebih besar dari kita harus membungkukkan kepala. Nah, sekarang siapa yang pernah bilang ha kepada kedua orangnya kalau lagi disuruh? Nah, Pira, misalnya mamanya bilang, ayo Ira, cuci piring. Hah, dia bilang Pira begitu. Apakah itu termasuk adab yang baik atau buruk? Namanya adab yang buruk. Nah, mari kita sama-sama menyimak video tentang adab kepada kedua orang tua, guru, dan teman ya. Kita simak ya, sama-sama tonton. Menuruti perintah orang tua adalah kewajiban bagi setiap anak muslim. Selama perintah orang tua itu baik dan tidak menyekutukan Allah, maka kamu wajib menaati ya adik-adik. Sekarang Ibu akan membagi 3 kelompok ya. Nah, yang akan Umi bagikan ini, yang akan Umi bagikan kelompoknya, Ibu akan bagikan sesuai tingkat kemampuan atau kemahiran kalian ya. Coba sekarang, ayo diatur kelompoknya. Supaya sekarang Ibu akan membagikan. Nah, ini materi kita ya. Silakan dibaca ya. Coba dibaca ya. Nanti Ibu kasih tugas lagi. Ayo. Lihat, baca, ayo. Coba dipelajari ya. Nah, ayo. Enak. Ya, baca dulu. Silakan dipahami ya. Dipahami. Nah, sudah dipahami semuanya yang Ibu kasih tadi? Sudah! Berarti materi yang tadi Ibu kasih itu sudah dipahami. Sekarang, Ibu akan kasih tugas. Sejauh mana kalian sudah memahaminya ya? Sekarang, yang kelompok 1 tugasnya membuat mind map ya, atau peta konsep ya? Sesuai dengan pertanyaan di sini. Coba sekarang dikerjakan. Ini yang kelompok 1 ya. Yang kelompok 2 ya. Yang kelompok 2 membuat resume tentang adab siswa terhadap guru ya. Sejauh mana kemampuan kalian tadi memahami materi yang Ibu kasih ya.
Yang kelompok 3. Ini kelompok 3 ya. Menjodohkan gambar dengan sebuah pernyataan ya. Silakan dikerjakan. Ayo. Nah, jodohkan yang ini, membuat mind map ya. Nah, sesuai dengan materi tadi. Yang ini, ayo semuanya. Membuat resume tentang adab siswa terhadap guru. Dikerjakan sama-sama ya. Tulis di sininya, di dalam kolomnya ya. Di sininya, tulis ya. Ini ada yang ada langsung gigit tapi. Tulis di dalamnya. Ketua kelompoknya ditulis ya. Jodohkan sesuai dengan gambarnya. Lihat gambarnya. Ya, jodohkan ya. Satu orang baca. Ini tuh baca. Yang laki, coba yang ini nak, pinjam. Yang laki bisa baca yang ini nak ya. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan menyuruh kalian mempresentasikan ya ke depan dari hasil diskusi kalian ya. Masing-masing ketua kelas, ketua kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, kelompok 1, ketua kelompoknya maju ke depan. Umi, ibu mau dengarkan bagaimana hasil diskusi kalian ya. Yang keras suaranya. Contoh adab terhadap orang tua. 1. Menghormati orang tua. 2. Membantu orang tua. 3. Bertutur kata dan berperilaku baik. 5. Merawat yang di hari tua. Merawat orang tua dini hari tua. Terus 5. Merendahkan diri di hadapan orang tua. 6. Tidak duduk di hadapan orang tua yang sedang berdiri. 7. Menyayangi orang tua dengan tulus. iya, hebat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Hebat. Berarti sudah paham ya? Ya, yang ibu jelaskan tadi sudah paham. Coba sekarang hasil dari kelompok 2. Ayo, ketua kelompoknya bisa jelaskan ke teman-temannya ya. Hasil diskusinya. Yang keras suaranya supaya didengar sama temannya. Contoh adab siswa kepada guru. 1. Menghormati guru. Bersikap sopan dan menghargai sebagai pembimbing ilmu. 2. Berperilaku santun. Berbicara sopan, menjaga etika dan menghargai waktu. 3. Menaati arahan. Mengerjakan tugas dan instruksi dengan tanggung jawab. 4. Mendengarkan. Fokus saat guru menjelaskan tanpa mengganggu. Iya, hebat. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Pintar ya. Tadi bagaimana? Mana hasil yang kelompok 1? Dikumpulkan ya. Coba sekarang yang kelompok 3. Ayo. Lewat sini nak. Lewat sini nak ya. Yang lain dengarkan hasil kelompok 3. Ayo nak. Baca yang keras. Nah. Saling berbagi makanan. Ya, ini ya. Adab terhadap teman ya. Ya, bagaimana adab terhadap teman? Pertama, saling berbagi makanan. Terus? 2. Tidak berkelahi. Iya. 3. Saling memaafkan. Pintar. 4. Tidak mengejek. Hebat. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Berarti sudah paham bagaimana adab kepada kedua orang tua, bagaimana adab kepada guru kita, dan bagaimana adab kita terhadap teman. Sudah paham semuanya? Ya, jadi, nah dari semua hasil kelompoknya, ibu akan simpulkan ya.
Nah, tadi dari kelompok pertama ya, contoh adab terhadap orang tua ya, membantu orang tua, bertutur kata yang baik dan berperilaku baik terhadap orang tua, merendahkan diri di hadapan orang tua, menyayangi orang tua kita dengan tulus ya, merawat orang tua kita kalau sudah tua ya. Ya, itu tadi kesimpulan dari kelompok berapa? Kelompok 1. Hebat. Umi kasih nilai 100 ya. Berarti sudah tahu anaknya? Bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari di rumahnya ya. Nah, kelompok 2, Umi simpulkan ya. Sekarang disimpulkan kelompok 2. Adab siswa kepada guru. Yang pertama, menghormati guru. Nah, bersikap sopan dan menghargai sebagai pembimbing ilmu atau ibu guru kita yang ada di sekolah yang mengajarkan kita ya. Berperilaku santun. Bagaimana caranya? Berbicara sopan ya. Menjaga etika dan menghargai waktu. Kemudian yang ketiga, menaati arahan, mengerjakan tugas dan instruksi dengan tanggung jawab. Kalau ada tugasnya harus dikerjakan ya. Itu namanya tanggung jawab. Kemudian mendengarkan, fokus. Kalau ibu lagi berdiri di depan kelas, lagi mengajar ya, fokus ya. Fokus saat guru menjelaskan tanpa mengganggu atau anak-anaknya tidak boleh bermain ya. Tidak boleh ganggu temannya. Itu namanya mendengarkan ya. Sudah paham? Ya. Sekarang ibu akan membagi tugas ya, selembaran ya. Silakan diisi ya. Sudah paham tadi semuanya tentang adab kepada kedua orang tua, teman dan guru? Coba sekarang ibu akan mengevaluasi kalian ya. Nah, sekarang dijawab masing-masing ya. Tadi secara berkelompok, sekarang secara individu ya, perorangan. Silakan dijawab. Silakan dibaca dulu ya. Baca dulu anak. Dibaca dulu. Boleh dibaca ya. Sesuai dengan yang ibu jelaskan ya. Baca-baca. Coba dipahami dulu, dibaca dulu. Dipahami dulu ya. Baca-baca dulu anak. Baca dulu. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan lagi ya. Ya, baca dulu anak. Baca yang ini yang dibaca nah ya. Baca yang ini. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, ayo dikumpulkan dulu. Dikumpulkan ya. Nah, dikumpulkan ya. Nah, sudah semua diisi? Nah, berarti semuanya sudah paham ya tentang adab terhadap kedua orang tua, guru dan teman ya, sudah diisi ya. Ibu rasa semuanya sudah paham ya tentang terhadap tadi apa? Tentang apa materi kita hari ini? Adab terhadap kedua orang tua, guru dan teman ya. Ya, sekali lagi di akhir pembelajaran ini ibu akan simpulkan ya. Tadi bagaimana adab kita kepada kedua orang tua, kita harus menghormati beliau, menjaga beliau kalau sudah tua, bertutur kata yang baik kepada yang tua ya. Adab kepada guru, menghormati guru kita, fokus kepada guru kita sangat menjelaskan ya, mendengarkan dia saat mengajar ya, bertutur kata yang baik terhadap guru kita, sopan santun anak ya. Kemudian kesimpulannya dari adab kepada teman kita, tidak boleh berkelahi ya, harus berbagi, harus saling menyayangi. Nah, ingat ya, minggu depan Umi akan tanyakan kembali kepada kalian ya tentang materi kita pada hari ini. Nah,
untuk pertemuan pada hari ini Ibu akan akhiri ya. Nah, semoga pembelajaran kita pada hari ini ya bermanfaat, berkah untuk kita semua ya. Mudah diingatkan ya. Tapi sebelum kita akhiri pembelajaran kita, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Coba tepuk satu. Ulang, tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.